Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Anak-anakku semuanya, hari ini Selasa 19 Oktober 2021, kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam serial video pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin yang khusus hari ini edisi liburan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan belajar materi yang ada di dalam buku paket tema 4 subtema 1. Oleh karena itu, siapkan buku paket tema 4 kalian beserta dengan buku tulisnya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, hari ini spesial Pak Aris akan memberikan materi dalam bentuk soal problematika yang berhubungan dengan materi yang ada di dalam buku paket tema kalian. Oleh karena itu, silakan kalian buka buku paket temanya beserta dengan buku tulisnya. Pak Aris akan mulai dari soal nomor 1. Berdasarkan bacaan pada halaman 2, di sana ada bacaan tentang aktivitas Lani yang mengunjungi kakeknya yang ada di desa. Ternyata kakeknya memiliki aktivitas berkebun, yaitu di perkebunan teh. Nah, pertanyaannya ini adalah, sebutkan daerah persebaran perkebunan teh di Indonesia. Pak Aris ulang, berdasarkan bacaan pada halaman 2, sebutkan daerah persebaran perkebunan teh di Indonesia. Soal nomor 2. Anak-anak, tahukah kalian pohon bakau atau mangrove? Ya, pohon bakau atau mangrove ini banyak kita temukan terutama di daerah pesisir pantai. Nah, pertanyaannya kali ini berhubungan dengan pohon bakau. Apa pertanyaannya? Silakan ditulis, apa saja manfaat bakau bagi kehidupan kita. Soal nomor 3. Pancasila adalah dasar negara kita. Wajib hukumnya bagi kita sebagai warga negara untuk hafal sila per sila yang ada di dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan inti dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan 4 makna sila pertama dalam Pancasila. Saya ulang, sebutkan 4 makna sila pertama Pancasila. Pak Aris lanjutkan dengan soal nomor 4. Anak-anakku punya idola tidak dalam kehidupan kalian? Pasti dong ya. Mungkin ada yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pemain sepak bola yang terkenal itu. Mungkin ada yang mengidolakan aktris yang memerankan tokoh Andin dalam film yang ditayangkan di RCTI. Kalau Pak Aris, idolanya adalah Nabi Muhammad dan orang tua kita. Jangan lupa, mengidolakan seseorang haruslah kita lihat idola itu mampu menginspirasi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang sukses dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, di dalam buku paket tema kalian, tema 4, ada salah satu tokoh Indonesia yang sukses, bahkan terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Tokoh itu adalah Iko Uwais. Nah, pertanyaannya yang berkaitan dengan tokoh ini, silakan ditulis, apa kelebihan yang dimiliki oleh tokoh Iko Uwais pada bacaan halaman 21.
Masih bersemangat kan belajar lewat video hari ini? Ya, kita bersambung ke soal nomor 5. Anak-anakku suka dengan cerita rakyat. Cerita rakyat dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, ini yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal mula suatu tempat. Ada jenis cerita rakyat yang kedua, yaitu fabel. Fabel ini adalah cerita yang khusus membahas tentang kehidupan binatang, di mana dalam cerita itu binatang berperilaku seolah-olah seperti manusia. Yang ketiga adalah mite. Mite adalah cerita yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib atau kepercayaan yang dipercaya atau yang berlaku di daerah setempat. Dan yang terakhir, sage. Sage adalah cerita rakyat yang mengisahkan kepahlawanan dari seorang tokoh. Banyak tokoh-tokoh pahlawan yang kalian kenal kan? Nah, pertanyaan untuk soal nomor 5 adalah salah satu jenis cerita rakyat yang dapat kalian pelajari adalah cerita tentang binatang atau fabel. Berilah satu contoh saja judul cerita fabel yang kamu ketahui. Kalian boleh mengambilnya dari buku paket tema, ya, judulnya. Juga bisa, mungkin kalian pernah mendengar atau membaca kisah fabel pada kelas-kelas terdahulu. Nomor 6, sebutkan beberapa profesi pekerjaan. Sekali lagi, sebutkan beberapa profesi pekerjaan yang dapat kamu temukan di sekolah. Pasti kamu tahu dan bisa menyebutkannya. Ya, apa saja pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang berhubungan dengan sekolah. Soal yang terakhir, anak-anakku, soal pamungkas atau soal penutup. Dari tema yang kita bahas ini, yaitu tentang pekerjaan, apa sih sebenarnya tujuan seseorang itu bekerja? Jadi sekali lagi, apa tujuan seseorang bekerja? Nah, inilah anak-anakku materi yang Pak Aris sampaikan pada hari libur ini. Semoga hari kalian menyenangkan bersama dengan keluarga, tapi jangan lupa untuk tetap belajar untuk prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.